Karena musim banjir sudah dimulai, sang ahli tingkat 9 ditelepon oleh Rocky Gerung untuk memperbaiki rahab kandangnya yang sudah rusak seperti ini. Karena sang ahli tingkat 9 takut dengan Rocky Gerung, pada saat itu juga sang ahli tingkat 9 langsung menggunakan masker khasnya yang digunakan untuk mencuri ayam. Karena sang ahli tingkat 9 tidak bisa membongkar sendiri, jadi sang ahli tingkat 9 memanggil sang ahli tingkat 5 yaitu Brengoy untuk membantu pekerjaan supaya lebih cepat. Karena pekerjaannya dibantu oleh sang ahli tingkat 5, jadi pekerjaannya berjalan dengan lancar. Setelah itu sang ahli tingkat 9 kembali naik ke atas kandang untuk melepaskan bambu-bambu yang ngelikat-ngelikatin mata. Mantap men. Setelah bambunya berhasil dilepaskan, sang ahli tingkat 9 kembali menjalan benengkau untuk melepaskan jaring-jaring yang masih terpasang rapi di daunnya. Mantap men. Setelah jaring-jaringnya berhasil dilepaskan oleh sang ahli tingkat 9, sang ahli tingkat 9 kembali turun untuk merekam kondisi kandang yang sudah berhasil dibongkar bersama dengan sang ahli tingkat 5. Karena sang ahli tingkat 9 sudah selesai membongkar kandangnya, tentu saja sang ahli tingkat 9 langsung menjalan ke toko bangunan ini untuk memilih bahan-bahan yang berkualitas tinggi. Setelah sang ahli tingkat 9 selesai bernegosiasi dan bahan-bahannya langsung dikirim ke kandang menggunakan mobil abad ke-15. Karena sang ahli tidak sabar, tangannya ngerenyem-ngerenyem, jadi sang ahli tingkat 9 langsung memotong baja ringan itu menggunakan gerinda yang ditemukan pada abad ke-19 yang dikirim oleh Thanos. Mantap men. Setelah sang ahli berhasil memotong baja ringan tersebut, pada saat itu juga sang ahli mengukur langsung di kandang karena singgah meteran. Karena ukuran bajanya terlalu panjang, sang ahli langsung memotongnya kembali. Di pekerjaan ini, sang ahli tingkat 9 dibantu sang ahli tingkat 2 untuk memotong baja ringan yang lebih ini. Tentu saja proses ini memerlukan ketelitian yang sangat teliti. Mantap men. Di tangan sang ahli tingkat 9 membuat tiang kandang seperti ini sangat mudah dibuat. Bukan berarti sang ahli tingkat 9 tidak mau mencari tukang, karena sang ahli tingkat 9 memiliki modal pas-pasan. Jadi sang ahli tingkat 9 menggarap kandangnya sendiri menggunakan keterampilan tangannya sendiri. Mantap men. Untuk pemasangan palang yang pertama berhasil dibuat oleh sang ahli tingkat 9 menggunakan keterampilan tangannya yang begitu cantik dan indah. Untuk pemasangan palang yang kedua, sang ahli tingkat 9 sampai-sampai lupa membuat coakan di baja ringan tersebut. Sehingga hujan yang membuat banjir Bali berhenti sejenak hanya untuk melihat keterampilan sang ahli tingkat 9. Dengan ketelitian yang sangat teliti, sang ahli tingkat 9 dibantu oleh sang ahli tingkat 2 untuk menyowakkan kembali baja ringan ini, hanya untuk memasukkan palang-palang baja ringan itu untuk memegang dua buah baja ringan ini menjadi satu. Mantap men. Dengan keterampilan sang ahli tingkat 2, baja ringan itu menjadi satu. Karena sang ahli basangnya seduk, jadi pemotongannya ini nyaplir dan kejengat-kejengit. Mantap men. Akhirnya sang ahli mengulang lagi proses pembuatan garis untuk membuat coakan di baja ringan tersebut. Dengan bantuan bor yang dibeli dari Thanos abad ke-15, sang ahli berhasil menyelesaikan satu buah tiang untuk kandang breedingnya. Sampai-sampai banjir berhenti sejenak hanya untuk melihat keterampilan sang ahli. Karena tiang yang pertama sudah selesai, sang ahli terus melanjutkan untuk membuat tiang yang satu lagi. Seperti tadi prosesnya, sang ahli membuat coakan-coakan kecil di baja ringan ini untuk memasukkan baja ringan yang lain. Karena proses ini begitu rumit, sang ahli tingkat 9 meminta bantuan ke sang ahli tingkat 2, kita sebut saja Brengoy. Mantap men. Karena Brengoy tidak terbiasa memegang bor milik Thanos, jadi sang ahli membantu memegang baja ringannya supaya bisa dibor. Mantap men. Setelah dua tiang berhasil dibuat, sang ahli langsung membawa tiang tersebut ke dalam kandang untuk diukur posisinya. Karena ukuran tiang sudah sesuai dan sudah pas, tentu saja perlu dicor agar tiang ini tidak bergeser-geser ketika terkena angin. Mantap men. Tidak lupa sang ahli menambahkan batu kerikil-kerikil kecil supaya corannya ini lebih keras dan tidak geser-geser ketika terjadi gempa bumi. Mantap men. Karena proses pengecoran sudah selesai, tentu saja sang ahli melanjutkan pekerjaan dengan memasang rusuk-rusuk ini menggunakan bor yang dibeli dari Thanos abad ke-90. Setelah proses pemasangan rusuk selesai, si ahli tingkat 5 langsung menaikkan reng-reng itu ke atas rusuk untuk dipasang. Karena sang ahli tingkat 5 belum makan, kita sebut saja Brengoy 5, jadi dia kewalahan untuk menaikkan reng itu karena dia terlalu kering. Mantap men. Karena rengnya berhasil dinaikkan berkat bantuan Brengoy 5, sang ahli langsung saja melakukan proses pengeboran kembali untuk memasang reng-reng tersebut. Tentu saja dibantu dengan bor milik Thanos yang diambil pada abad ke-90. Mantap men.
Rocky Gerung pernah berkata proses ini tidaklah mudah, tapi bagi sang ahli, proses ini tidak ada apa-apanya karena sang ahli memiliki tangan yang begitu terampil. Sehingga proses ini sangat mudah. Setelah proses pemasangan reng selesai, sang ahli kembali memasang dan nyaplir. Itu masang sepandek, nyaplir itu nebak, mantap. Karena pemasangan pertama nyaplir, jadi sang ahli memindahkan dari kangin kauh lakune. Jadi pemasangannya dimulai dari kauh, teman-teman. Karena pemasangan sepandek sedikit rumit, jadi sang ahli tingkat 9 kembali memanggil sang ahli tingkat 2 yaitu Brengui untuk membantu pemasangan sepandek. Sampai-sampai hujan yang membuat Bali banjir berhenti sejenak hanya untuk melihat keterampilan sang ahli. Sehingga sang ahli membuka baju karena kepanasan tidak ada hujan. Mantap, men. Setelah melalui proses yang panjang, sang ahli berhasil menyelesaikan rahap kandang tersebut dengan rapi, walaupun nyaplir sedikit, mantap, men. Karena di sini diperlukan pembatas, jadi sang ahli langsung menugaskan Brengui untuk ngadukang luluh untuk nerap bataku sedikit saja. Mengapa sang ahli tingkat 9 menambahkan terapan bataku di sini? Ya, tanyakan saja kepada Rocky Gerung. Jadi sang ahli menambahkan terapan bataku di sini bukan berarti tidak ada fungsinya. Jadi sang ahli menambahkan terapan bataku supaya ayam-ayam yang nanti akan dimasukkan ke dalam kandang breeding tidak melubangi dinding ini dan menjadi mepalu nanti pejantannya, mantap, men. Untuk proses pemasangan bataku ini tentu saja sang ahli tingkat 9 menggunakan centong yang dijarah dari rumah Ahmad Saroni. Setelah ditambahkan semen, sang ahli langsung memasang bataku ini satu persatu. Jadi untuk bataku yang dipasang sang ahli, dia hanya menggunakan satu batako saja supaya tidak terlalu ngos-ngosang batako, mantap, men. Setelah batakonya dipasang, sang ahli melanjutkan pekerjaan dengan memasang palang pintu kereta api. Karena sang ahli bingung mau ngomong apa, jadi ngomongnya ngaco, teman-teman, mantap, men. Fungsi dari jaringan yang dipasang sang ahli ini untuk memegang spandeknya nanti, teman-teman. Supaya spandeknya lebih kuat menempel, sang ahli menambahkan baut sekrup berukuran 75 km. Di proses ini, sang ahli mengalami sedikit kesulitan karena baut yang dia gunakan sedikit buntul dan bor yang dikasih Thanos sedikit habis baterainya, mantap, men. Setelah sekian lama, sang ahli berhasil mengerjakan pekerjaannya sampai selesai dan dilanjutkan dengan sang ahli menuju ke bengkel untuk membeli kawat jaring sebagai pagar kandang ayamnya. Untuk proses pengangkutan kawat jaringnya, sang ahli mengajak si Brengui yaitu sang ahli tingkat 5 untuk membawa kawat jaringnya. Sesampainya di kandang, sang ahli tingkat 5 sudah tidak sabar untuk mengukur kawat jaring ini. Sebelum melakukan proses pemasangan, tentu saja sang ahli mengukur terlebih dahulu untuk panjang dan lebar kawat jaring yang akan digunakan. Tentu saja sang ahli menggunakan gerinda yang diberikan Thanos pada saat liburan musim panas di Inggris, mantap, men. Jadi untuk proses pemasangan kawat jaring ini memang sedikit sulit, kata Rocky Gerung. Tapi dengan keterampilan tangan sang ahli, apapun bisa terjadi, mantap, men. Untuk proses pemasangan kawat yang pertama, sang ahli sengaja memasang kawat di bagian tengah karena perintah dari Rocky Gerung. Sebelum melakukan proses pemasangan kawat yang lain, tentu saja sang ahli membuat pintu terlebih dahulu supaya nanti kawat jaringnya bisa diikat di sana. Mantap, men. Pada saat proses pembuatan pintu, sang ahli sempat ditelepon oleh Thanos. Kata Thanos, sang ahli disuruh mencari tukang saja. Tapi karena modal sang ahli sudah habis, jadi sang ahli memutuskan untuk membuatnya sendiri menggunakan keterampilan tangannya sendiri. Karena sang ahli tingkat 9 sempat cekcok dengan Rocky Gerung tadi, jadi sang ahli tingkat 9 memutuskan melanjutkan pekerjaan dengan memasang baja di bagian bawah sebagai tempat pengikat kawat jaringnya nanti, mantap, men. Setelah beberapa jam bekerja dan dilihat dari senyum sang ahli, akhirnya sang ahli berhasil menyelesaikan 2 buah pintu untuk kandang breedingnya. Karena pintunya sudah selesai dibuat, tentu saja sang ahli tidak bisa diam karena tangannya ngerenyam-ngerenyam ingin terus menggarapan supaya cepat selesai. Maka dari itu, sang ahli melanjutkan pekerjaan untuk membuat 2 buah palang sebagai tempat mengikat kawat jaringnya nanti. Dengan keterampilan tangan sang ahli berhasil membuat 2 buah palang untuk mengikat kawat jaring yang ada di tengah ini. Setelah palangnya berhasil dipasang, tentu saja sang ahli menambahkan baut supaya lebih kencang. Di pekerjaan ini, sang ahli mengeluarkan banyak tenaga karena bor yang digunakan itu sudah habis baterainya. Jadi agak megiat sang ahli, mantap, men. Untuk mengikat kawat jaring ke palang baja ini, sang ahli sengaja menggunakan kabel tis atau tali kerek supaya tidak ngos-ngosang baut. Kata Rocky Gerung, penggunaan kabel tis seperti ini lebih efisien dan lebih mudah. Supaya tidak cekcok lagi dengan Rocky Gerung, maka sang ahli mengikuti instruksi atau arahan dari Rocky Gerung saja supaya tidak cekcok lagi. Setelah kandang Pak Daur sudah prak, sang ahli ngeregaji, mantap, men. Karena ini terlalu ngebet-ngebetin, jadi sang ahli memotongnya saja daripada membongkar kandang kembali, mantap, men. Di sini sang ahli sedikit bingung karena masyarakat Bali saling menyalahkan akibat banjir yang ada di Bali.
Jadi Sang Ali sedikit bingung di sini, ngeblank otaknya teman-teman. Mantap men. Jadi untuk memasukkan kawat jaring ini ke dalam kandang sedikit susah teman-teman. Dan akhirnya Sang Ali bingung juga ini teman-teman ya. Sedikit bengong, lebihan bengong ini Sang Ali. Mantap men. Setelah pemasangan kawat selesai, karena durasinya terlalu panjang, jadi Sang Ali sengaja menyekip proses pemasangan kawat. Sekarang Sang Ali tentu saja melanjutkan pekerjaan untuk membuat pintu. Karena proses ini memerlukan keahlian tingkat 12, jadi Sang Ali mengupgrade dirinya menjadi Sang Ali tingkat 12. Dengan keahlian tingkat 12 yang dimiliki Sang Ali, pekerjaan seperti ini tidak ada apa-apanya. Di pekerjaan ini, tentu saja Sang Ali melakukan pengukuran terlebih dahulu. Karena salah sedikit saja, bisa jadi ukuran pintu kandang tidak sesuai dengan ekspektasi Sang Ahli tingkat 12. Proses pemotongan pun dimulai. Tentu saja Sang Ahli tingkat 12 menggunakan gerinda yang diberikan Thanos pada abad ke-19. Jadi untuk pintunya sudah selesai dilas. Tentu saja langkah selanjutnya yaitu proses pemasangan kawat jaring kembali. Di proses ini, Sang Ahli tingkat 12 dibantu Sang Beringo yaitu Sang Ahli tingkat 5. Karena proses ini sedikit rumit, jadi Sang Ahli tingkat 12 memotong kawat jaringnya kembali menggunakan gerinda yang dimiliki oleh Thanos yang diambil pada abad ke-19. Mantap men. Setelah kawat jaringnya berhasil dipotong, tentu saja Sang Ali melakukan pekerjaan yaitu mengikat kawat jaring ini ke rangka pintu yang berhasil dibuat Sang Ali tingkat 12. Karena pintunya sudah selesai dibuat, tentu saja Sang Ali tingkat 12 membawa pintunya ke kandang breedingnya untuk memasang engsel dan memasang grendel. Untuk grendel dan engsel yang digunakan Sang Ali tentu saja didapatkan dari hasil penjarahan rumah Ahmad Sahroni. Mantap men. Karena proses pemasangan engsel dan grendel sudah semua orang tahu, jadi proses ini sengaja di-skip oleh Sang Ali supaya tidak terlalu memakan waktu. Maka dari itu, Sang Ali melakukan pekerjaan untuk menyangkul tanah-tanah yang ada di kandang ini supaya permukaan tanah menjadi sedikit rata. Setelah permukaan tanahnya sudah rata, tentu saja Sang Ali melanjutkan pekerjaan yaitu menyiram tanah ini supaya tidak mengkupuk ketika proses pemasukan pasir ke dalam kandang breeding ini. Mantap men. Jadi untuk pasir yang digunakan di kandang breeding Sang Ali sengaja menggunakan pasir tukad atau pasir sungai supaya harganya lebih murah dan terjangkau. Mantap men. Kata Rocky Gerung, yang penting bukan pasir cor. Maka dari itu, segala jenis pasir bisa digunakan untuk kandang breeding. Setelah 5 hari bekerja, akhirnya Sang Ali tingkat 12 berhasil menyelesaikan kandang breeding yang dia buat sendiri. Dan untuk kandang breeding ini, Sang Ali tingkat 12 memasukkan 2 ekor pejantan dan 3 ekor betina. Jadi satu kandang breeding ini dibagi menjadi 2 dengan satu pejantan dan 3 ekor betina. Mantap men. Untuk teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton. Semoga terhibur selalu. Mantap men.